Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak soleh dan soleha kelas 5 semuanya? Semoga anak-anak dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Amin. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 3, tentang sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda, dan pembelajaran 4 tentang pergerakan nasional dan Sumpah Pemuda. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu agar apa yang kita dapat dan kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda. Pada masa pemerintahan Johannes van den Bos, pemerintah Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa. Di Sumatera Barat, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Saat itu, yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda. Sistem yang hampir sama juga dilaksanakan di tempat lain seperti Minahasa, Lampung, dan Palembang. Nah, dalam sistem tanam paksa ini ada beberapa penyimpangan. Yang pertama, jatah tanah tanaman ekspor itu melebihi 1/5 tanah garapan. Yang kedua, rakyat lebih banyak waktunya untuk tanaman ekspor. Yang ketiga, rakyat yang tidak punya tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun. Yang keempat, waktu tanam paksa melebihi waktu tanam padi, yaitu 3 bulan. Yang kelima, kelebihan hasil panen tidak dikembalikan kepada rakyat. Dan yang terakhir, kegagalan panen menjadi tanggung jawab rakyat. Nah, apa akibat yang ditimbulkan dari tanam paksa? Yaitu, yang pertama, banyak tanah terbengkalai sehingga gagal panen. Yang kedua, rakyat semakin menderita. Yang ketiga, wabah penyakit merajalela. Yang keempat, bahaya kelaparan melanda. Nah, tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan. Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Nah, salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Douwes Dekker dengan nama samaran Multatuli. Dia menentang tanam paksa dengan mengarang buku berjudul Max Havelaar.
Edward Dawes mengajukan tuntutan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia karena kejayaan negeri Belanda itu merupakan hasil tetesan keringat rakyat Indonesia. Nah, sekarang kita lanjutkan belajarnya ya tentang pergerakan nasional dan Sumpah Pemuda. Bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan mulai awal abad ke-17 sampai abad ke-20. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengusir penjajah dan bercita-cita menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari penjajahan. Berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajah yang dilakukan oleh para raja, bangsawan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dilakukan dengan cara mengangkat senjata. Namun, pada umumnya, bentuk perlawanan semacam itu mengalami kegagalan. Nah, adapun faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah adalah sebagai berikut. Yang pertama, perjuangan bersifat kedaerahan. Yang kedua, perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Yang ketiga, masih bergantung pada pimpinan. Jika pemimpinnya tertangkap, perlawanan terhenti. Yang keempat, kalah dalam persenjataan. Yang kelima, Belanda menetapkan politik adu domba, yaitu divide et impera. Berdasarkan pengalaman tersebut, kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Lahirnya organisasi-organisasi tersebut menandai lahirnya masa pergerakan nasional. Nah, tahukah kamu masa pergerakan kebangsaan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, masa awal atau perkembangan pergerakan nasional. Yang kedua, masa radikal. Dan yang ketiga, masa moderat. Nah, kita bahas ya, kita belajar satu persatu. Yang pertama, masa awal pergerakan nasional tahun 1900-an. Pada masa ini lahir banyak organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Indies Partits atau IP. Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 1908, Sutomo beserta kawan-kawannya berkumpul di Jakarta. Mereka sepakat mendirikan Budi Utomo yang berarti usaha mulia. Karena sebagai organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia, pemerintah RI menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Oke, sekarang kita lanjutkan yang kedua, masa radikal. Tahun 1920 sampai 1930. Perkembangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut masa radikal karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal atau keras terhadap pemerintah Hindia Belanda.
Mereka menggunakan azas non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama. Organisasi-organisasi yang bersifat radikal adalah Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Partai Nasional Indonesia. Yang ketiga, masa moderat tahun 1930 sampai 1942. Sejak tahun 1930, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka menggunakan taktik kooperatif, bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Organisasi-organisasi yang berhaluan moderat antara lain Partindo 1930, PNI Baru, Partai Indonesia Raya, Gerakan Rakyat Indonesia, dan Gabungan Politik Indonesia. Selain organisasi-organisasi di atas, masih banyak organisasi kepemudaan dan keagamaan lainnya yang ada dan berkembang pada masa itu. Antara lain, Pergerakan Tarbiyah Islamiyah, Majelis Islam A'la Indonesia, Jong Islamit Bon, Sumatera Tawalib yang lahir di Minangkabau, Persatuan Pemuda Kristen, dan Persatuan Pemuda Katolik. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Selama zaman penjajahan Belanda, Kongres Pemuda Indonesia diselenggarakan 2 kali. Yang pertama, Kongres Pemuda Indonesia pertama, berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926, diikuti oleh semua organisasi pemuda. Namun, Kongres Pemuda Indonesia I belum dapat menghasilkan keputusan yang mewujudkan persatuan seluruh pemuda. Kongres Pemuda se-Indonesia I ini merupakan persiapan Kongres Pemuda Indonesia II. Nah, sekarang Kongres Pemuda Indonesia II berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Pusat penyelenggaraan kongres tersebut di Gedung Indonesian Club di Jalan Kramat Raya 106. Tetapi keseluruhan sidang diselenggarakan di 3 tempat. Pemuda bekerja keras mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, termasuk menyusun panitia kongres. Nah, pada malam penutupan tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda Indonesia II mengambil keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Yang kedua, menerima sang merah putih sebagai bendera Indonesia. Yang ketiga, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda, berwatak nasional dalam arti luasnya. Yang keempat, diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Nah, sekarang kita belajar tentang isi ikrar Sumpah Pemuda. Ada yang tahu anak-anak ikrar Sumpah Pemuda itu isinya? Pasti tahu ya. Nah, sekarang yang pertama isinya berbunyi, kami putra dan putri Indonesia mengakui bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia.
Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengakui berbangsa satu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, ada yang sudah ingat? Ingat ya. Alhamdulillah, pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai. Nah, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah memperhatikan materi yang telah Bu Guru jelaskan pada pagi hari ini. Nah, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.